Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, di part sebelumnya Zhuang berhasil mengalahkan Wuju karena dirinya mengancam keselamatan Nona Hu atau istri dari sang menteri. Apakah mereka bisa menguak semua misteri ini? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Setelah mengalahkan Wuju, Xin pun berpindah ke dalam istana. Di sana Jiwu mendapat teguran dari sang raja karena sebagai jenderal besar bisa-bisanya terjadi kekacauan di dalam negara Han. Dengan cerdik Jiwu memfitnah bahwa Lilah yang menyebabkan semua kekacauan ini, sehingga Jiwu menyarankan raja untuk mencari dan membunuhnya dengan alibi karena Li berasal dari kota Beiyu yang memiliki kekuatan sihir luar biasa. Serta ditakutkan akan terjadi hal yang lebih buruk lagi, hingga Han Fei pun tak luput dari fitnahnya itu. Dia menganggap bahwa Han Fei telah lalai dalam tugasnya karena menguak kasus kematian Lü Yi terlalu dalam. Oleh karena itu, raja pun mengiyakan apa yang disarankan oleh Jiwu, dan Han Fei juga akan dikenakan hukuman oleh sang raja karena dihasut olehnya. Sementara itu di penjara bawah tanah, seorang pejabat yang ingin menikmati kemolekan tubuh tahanan wanita, dia bernama Yan Lingji, mengeluh karena dirinya tak bisa melihat gunung jeli milik Yang Ling, sehingga orang-orang di sana memasukkan sesuatu yang akan membuat wanita itu menuruti semua kemauan sang pejabat. Sebelum pertunjukan dimulai, tiba-tiba kegaduhan terjadi di dalam penjara itu. Ternyata seorang pria sedang menuju tempat mereka untuk membebaskan Yan Ling dari kurungan itu. Dia bernama Wu Shuanggai, yang memiliki perawakan kekar otot kawat tulang baja. Gai yang ingin membebaskan Yan Ling tentu saja dihadang oleh semua penjaga di sana. Namun dengan mudah, Gai bisa melumpuhkan mereka semua termasuk si pejabat. Setelah berhasil keluar, mereka pun membakar tempat itu dan akan kembali kepada tuannya, makhluk misterius yang membuat kota semalam terbakar. Xin pun berpindah di tempat Han Fei. Di sana Han Fei ditemui oleh Zhuang yang membicarakan tentang kekacauan yang terjadi. Karena faktanya, orang-orang dari negara Beiyu akan segera hadir dan balas dendam dikarenakan dulu Kaisar Han mengirimkan pasukan Blood Marques untuk mendatangi Beiyu dengan maksud kerjasama militer. Namun karena dirinya gila kekuasaan, sang kaisar pun memberikan perintah untuk membunuh Raja Beiyu dan semua keluarga di sana, yang membuat dirinya menang dengan kedok kejayaan militer. Oleh karena itu, Pangeran Beiyu menuntut balas atas kekejaman sang kaisar dengan kebangkitannya setelah 10 tahun kematian. Sementara itu di kerajaan terjadi keributan antara penjaga dan warga dari Beiyu. Warga itu meminta agar diizinkan untuk menetap di negara Han karena Beiyu sekarang sudah diambil alih oleh negara Chu. Tentu saja mereka berani datang ke istana karena perintah dari Han Fei yang mengatasnamakan sang kaisar. Tak ada henti-hentinya Jiwu menyangka bahwa merekalah penyebab kekacauan terbakarnya kota. Namun dengan masukan dari pangeran keempat untuk menerimanya sebagai warga pengungsi agar negara Han disegani oleh negara lain karena kebaikannya, sontak saja sang kaisar setuju dan mengizinkan mereka tinggal. 相国所言有理，那就留下他们吧，让那些为祸作乱的百越余孽都知。儿臣带这些百越人
感谢父王。 Merasa geram dengan tindakan anaknya, Han Pei pun dipanggil untuk diperingati. Teringat karena Han Pei sudah mengetahui kebusukan sang ayah, dia pun menyinggung tentang kekacauan yang terjadi dikarenakan adanya Li, mantan menteri perang negara Han, sehingga sang raja meminta Han Pei untuk membunuhnya karena Li sekarang sudah terkepung di rumah Nona Hu. 那你也应该能想到，父王的意思，难道是又死？本来就是个死人了。 Sesampainya Han Pei di sana, dia diperintahkan untuk membunuh Li dengan tangannya sendiri. Namun dirinya tak berani sehingga anak angkat dari pangeran keempat akan melakukannya sembari menunggu aba-aba dari Han Pei. Selama ini Li sudah berkorban untuk negara Han dan menjadi komandan perang saat perebutan kekuasaan. Kini semua itu tinggallah kenangan saja karena dirinya tak ingin mati di tangan mantan prajuritnya dulu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. 也不枉此生啊！ 上一次我差点死在敌人，是为国尽忠。如今既然今生缘已至此，再相见。 Di malam harinya setelah kejadian tadi, Li Kai bangun dari pingsannya dan betapa terkejutnya dia saat tahu bahwa dirinya masih hidup. Bukan Han Pei namanya jika tidak cerdas dalam kepolosannya. Semua ini sudah dia rencanakan untuk menyelamatkan Li dengan maksud agar kebenaran tetap berada di permukaan. Saat dia akan membunuh dirinya sendiri, Jinu menariknya dan Zhuang menggantikan posisi Li Kai dengan Wuju yang telah dirias sedemikian rupa agar menyerupai Li. Kini dirinya bisa tenang karena orang-orang tahu bahwa dia sudah mati sehingga tak ada lagi yang akan mengganggunya. 我既然答应了你救他不死，他就算想死。蒙诸位义士相救，离开。在所有人都在拼命遮掩时，对那段过去做一个见证。 Sementara itu, Jiwu memerintahkan anak buahnya untuk memastikan kematian Li. Mereka menggali kuburnya untuk memastikan kematiannya. Saat mereka memeriksanya, benar saja itu bukan mayatnya Li. Namun tak berselang lama dari itu, datanglah kepulan asap dan masuklah serangga sihir yang membuat Wuju hidup kembali. Namun dengan perawakan zombie sehingga prajurit itu harus mati. Setelah membunuh mereka, Wuju berlari pada seseorang yang ada di sana dan akan menyerangnya. Namun dengan mudah dia bisa dikendalikan. Faktanya, yang menghidupkan kembali Wuju adalah dirinya. Dia memberikan mantra sihir untuk membangkitkan kembali orang yang telah mati. Melihat dua prajurit di sana yang sudah mati, dia pun membangkitkan kembali beserta semua orang yang telah mati di sana. 气归于天，金归于山，王领尽归起。 Moya yang sedang mengintip dapat diketahui olehnya, sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Karena terlalu banyak, akhirnya Moya dan temannya itu melarikan diri untuk melaporkan kejadian ini pada Jiwu. Sementara itu, Han Fei yang kembali ke rumah Jinu dihadang oleh wanita yang tiba-tiba akan menyerangnya. Namun datanglah Zhuang yang berhasil melumpuhkan wanita itu. Dia adalah Nong Yu, anak dari Nona Hu yang ingin bergabung dengan Han Fei atau Quick Sen. Karena dirinya merasa berhutang budi, berkat Han Fei ibunya masih bisa hidup sampai sekarang. 流沙不许。流沙的世界，你们就在这片黑暗中保护着我，弄玉。 虽然微不足道。
Scene pun berpindah di pengungsian warga Beiyu. Di sana mereka sedang memasak untuk makan malam bersama-sama. Tak lama dari itu datanglah kakek tua yang datang ke tempat warga, sehingga dia pun dipersilakan masuk untuk menikmati hidangan. Namun sayangnya, dia adalah Bai Duang, orang yang ahli dalam sihir dan membunuh targetnya dengan ketakutan dari lawannya sendiri. Dengan kejam, dia pun membunuh warga Beiyu dan membakar mereka semua dengan sihirnya. 这是为什么？寄人篱下的感觉就这么…… Keesokan harinya, Han Fei menuju ke lokasi pembantaian dan menganalisa kejadian di sana, sehingga dapat disimpulkan mereka dibunuh oleh orang sebangsanya sendiri, karena dirinya melihat bekas memar di tubuh warga tersebut yang disebabkan oleh racun, dan hanya satu pilihan yang mereka tahu jika ahli racun dan sihir adalah negara Beiyu. Secara garis besar, pembalasan Beiyu akan segera hadir karena dendam yang disebabkan oleh Kaisar Han zaman dulu. 百越的尸骨之术，代表惩罚和复仇的。 Setelah melakukan penyelidikan, Han Pei dan yang lainnya dikumpulkan di istana oleh sang raja. Mereka saling menyalahkan satu sama lain karena pertahanan negara menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, banyak orang asing yang keluar masuk dengan mudah dari negara Han. Tanpa mereka ketahui, tiba-tiba Yan Lingji sudah berada di belakang mereka dan memberitahu raja tentang kebangkitan alis merah ular naga, yaitu Tianjie, pangeran dari Beiyu yang akan menuntut balas atas kematian keluarganya yang disebabkan oleh sang raja. Geram dengan omongannya sehingga dia pun memerintahkan pasukan untuk menyerangnya, namun dengan mudah mereka dapat dikalahkan. Setelah kepergian Yanling, mereka mengkhawatirkan akan keselamatan putra mahkota atau anak pertama dari sang raja. Dikarenakan Tianjie pasti menggunakan putra mahkota sebagai sandera untuk diperalat menjatuhkan negara Han. Dengan cepat mereka mencari jalan keluar dari kekrisisan ini. Namun pangeran keempat berspekulasi jika ingin menuntaskan kasus ini, maka Jiwu harus bekerja sama dengan Han Fei karena Han Fei memiliki analisis yang cerdas. 此次危机关乎太子性命，玉儿这番论断大有可观。这，姬将军，你跟老九合作，如今大敌当前，自当以社稷为主。好，那就这么定了。 Benar saja, di kediaman putra mahkota keadaan di sana sudah sangat memprihatinkan dikarenakan Gai meluluh lantahkan semua prajurit di sana untuk menculik sang putra mahkota, sehingga semua pasukannya pun diperintahkan untuk menyerang Gai. Dengan mudah mereka dapat dikalahkan. Merasa tak ada cara lain, dia pun berlari untuk kabur dari kejaran Gai. Namun saat dia sendiri, tiba-tiba datanglah prajurit zombie yang menakutinya. Untungnya bantuan dari istana tepat waktu untuk menolong. Saat di tengah perjalanan, mereka pun dihadang oleh Tianjie. Betapa terkejutnya mereka saat melihat semua prajurit yang telah mati, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari. Karena pasukannya sudah dikalahkan, putra mahkota pun meminta ampun kepada Tianjie untuk tidak membunuhnya. Dengan imbalan, dirinya akan mengabulkan semua keinginan Tianjie, sehingga dia pun dibawa olehnya untuk dijadikan sandera. Saat ini situasi semakin memanas, penyusunan rencana telah dibuat dan misi penyelamatan akan segera dilakukan dengan Han Fei yang akan memimpin misi ini. 九公子放心。 我相信将军一定会请这场游戏。
真是越来越有意思。 Sementara itu, di tempat Tianjie, dia didatangi oleh seseorang yang memiliki kekuatan es yang masuk ke dalam istananya itu. Namun dirinya dihadang oleh Yanling, sehingga mereka memamerkan kekuatannya masing-masing. Tak lama dari itu, datanglah Tianjie yang menemuinya. Ternyata orang itu adalah teman Tianjie dari Beiyu, yang mengunjunginya untuk melihat keadaan temannya itu, sembari memberikan botol yang terbuat dari keramik dengan maksud agar mereka berdua semakin akrab. 价格的，譬如这个，可惜它帮不了你。这是一道无法证，仇恨是一永好的。 Keesokan harinya, misi penyelamatan putra mahkota yang disandra akan segera dilakukan. Semua pasukan telah dikerahkan ke depan istana mereka. Han Fei menyusun rencana untuk menembus benteng pertahanan mereka, karena istana itu memiliki 4 gerbang pintu masuk, dan 3 gerbang masing-masing dijaga oleh anak buah Tianjie. Namun yang satunya itu diberikan sihir sehingga seekor burung pun akan mati jika menembusnya. Dengan kata lain, mereka harus mengalahkan gerbang pertama yang dijaga oleh Gai. Sontak saja Moya dan Zuang langsung berangkat ke sana. 往往是实际最虚弱的。 Sesampainya di sana, Gai yang sedang menunggu ditemui oleh Moya. Namun yang akan melawannya adalah Zuang, sang murid dari lembah hantu. Melawan Gai yang memiliki perawakan kekar, otot kawat tulang baja. Dan pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit.